Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Kembali lagi bersama saya Nugi di Radio Merdeka 101.07 FM. Bagaimana kabar para pendengar? Masih pada sehat kan hari ini? Pokoknya tetap jaga kesehatan ya, biar bisa tetap beraktivitas. Karena pada pagi kali ini kita akan membahas seputar olahraga dan informasi mengenai COVID yang masih menjadi pandemik sampai saat ini. Bagaimana? Sudah tidak sabar kan dengan informasinya? Yuk kita mulai dari segar seputar olahraga. Oh iya, bagi teman-teman yang ingin merequest lagu, bisa langsung request melalui telepon dengan nomor 087 764 839 109. Barcelona versus Atletico Madrid. Siapa sih yang tidak mengenal kedua klub raksasa asal Spanyol ini? Barcelona menjamu Atletico Madrid di lanjutan Liga Spanyol pada Rabu 1 Juli 2020 dini hari, waktu Indonesia Barat. Barcelona unggul 2 kali, tapi 2 kali juga disamakan dengan Atletico Madrid, sehingga hasil akhir ialah 2-2. Dilansir Marca, ada hal menarik dalam pertandingan tersebut, bukan di lapangan, tapi dari bangku cadangan. Ternyata, keduanya memiliki pemain dengan total harga transfer 4 triliun rupiah di bangku cadangannya. Wow, mahal sekali bukan? Pemain tersebut ialah Antoine Griezmann di Barcelona dan Joao Felix di Atletico Madrid. Griezmann dibeli Barcelona dari Atletico Madrid di awal musim ini dengan harga 120 juta euro atau setara 1,9 triliun. Dan Joao Felix dibeli Atletico Madrid dari Benfica di awal musim ini juga dengan harga 126 juta euro atau setara 2 triliun rupiah. Keduanya pun baru main di menit-menit akhir pertandingan. Joao Felix masuk di menit ke-69 menggantikan Maxus Llorente, sedangkan Antoine Griezmann masuk di menit ke-90 menggantikan Arturo Vidal. Keduanya pun baru main di menit-menit akhir pertandingan. Joao Felix masuk di menit ke-69 menggantikan Marcos Llorente, sedangkan Antoine Griezmann masuk di menit 90 menggantikan Arturo Vidal. Kedua pemain mahal itu pun tak bisa berbuat banyak untuk timnya masing-masing. Hasil imbang tersebut membuat Barcelona tetap di posisi kedua klasemen Liga Spanyol sementara dengan 70 poin dari 33 pertandingan. Masih ada beda 1 poin dari Real Madrid di puncak klasemen. Sementara itu, Los Colchoneros kini ada di posisi ketiga dengan 59 poin. Usai Barcelona versus Atletico Madrid, Sevilla di posisi keempat menguntit dengan hanya selisih 2 poin. Kabar selanjutnya datang dari dunia tenis. Novak Djokovic telah dinyatakan terpapar virus corona. Hasil ini didapat setelah Djokovic pulang dari turnamen tenis Adria Tour. Dilansir dari sportdetik.com, Djokovic menggagas sebuah turnamen tenis yang bernama Adria Tour di Zadar, Kroasia. Ajang ini telah membuat beberapa petenis terpapar virus corona, yakni Grigor Dimitrov, Borna Koric, dan Viktor Troicki. Menurut laporan The Guardian, pada Selasa 23 Juni 2020 yang lalu, jumlah petenis yang positif kini bertambah menjadi 4 orang. Adalah Djokovic yang menjadi orang keempat dengan hasil positif corona setelah melalui tes. Djokovic tak seorang diri yang terpapar. Jelena selaku istri juga dinyatakan positif corona. Saya sangat menyesal atas setiap kasus infeksi. Saya berharap itu tidak akan mempersulit situasi kesehatan siapapun dan semua orang akan baik-baik saja, kata Djokovic dalam keterangan pers dari Adria Tour yang dikutip oleh The Guardian. Djokovic mendapatkan hasil positif setelah pulang dari tempat turnamen ke rumahnya di Serbia. Dia bisa pulang karena tak menunjukkan gejala. Baik, itu dia tadi beberapa informasi segar seputar olahraga yang telah kami rangkum untuk para pendengar. Untuk membuat suasana segar, mari kita mendengar lagu yang telah direquest oleh Supratman dengan judul Waka Waka dari Shakira. Sepertinya Mas Supratman ini ingin mengenang kembali masa-masa Piala Dunia 2010. Baik mendengar, mari kita dengarkan lagu ini bersama. You're a good soldier, choosing your battle. Pick yourself up and dust yourself off and back in the saddle. You're on the front line, everyone's watching. You know it's serious, we're getting closer, this isn't over. The pressure's on, you feel it, but you got it all, believe it. When you fold it up, oh, oh, and if you fold it up, time it out.
is Africa. Samina, mina, waka, waka, Samina, mina, sakalegua. This time for Africa. Listen to your God, this is our motto. Your time to shine, don't wait in line, y vamos por todo. People are raising their expectations. Go on and feed them, this is your moment, no hesitation. Today's your day, I feel it. You pave the way, believe it. If you get down, get up, oh, oh. When you get down, get up, eh, eh. Tamina, mina, sangalewa. This time for Africa. Tamina, mina, waka, waka, Tamina, mina, sangalewa. Anawa, Tamina, mina, waka, waka, Tamina, mina, sangalewa. This time for Africa. I'm well on my journey, biggie, biggie mama, 1 A to Z. My sister's all on my journey, biggie, biggie mama, from east to west. My tea, waka, waka, my waka, waka, my Tango since summer, Zimbabwe, cause this is Africa. Samina mina, Anawa Samina mina, Samina mina, Anawa Samina, mina, waka, waka, Samina, mina, sangalewa. Anawa, Samina, mina, waka, waka, Samina, mina, sangalewa. This time for Africa. Jungle, jungle, Samina, mina, sangalewa. Anawa, jungle, jungle, Samina, mina, sangalewa. Anawa, this time for Africa. This time for Africa. We're all Africa. First time seeing this is it, I've had enough. Cause like we hadn't seen each other in a month. When you said you needed space. What? Then you come around again and say, baby, I miss you and I swear I'm gonna change. Trust me, remember how that lasted for a day? I say I hate you, we break up, you call me, I love you. Ooh, we called it off again last night, but ooh, this time I'm telling you, we are never, ever, ever getting back together. We are never, ever, ever getting back together. You go talk to your friends, talk to my friends, talk to me, but we are never, ever, ever, ever getting back together. Like, ever. I'm really gonna miss you picking fights and me falling for it, screaming that I'm right. And you would hide away and find your peace of mind with some indie record that's much cooler than mine. Ooh, you called me up again tonight, but ooh, this time I'm telling you, we are never, ever, ever getting back together. We are never, ever, ever getting back together. You go talk to your friends, talk to my friends, talk to me, but we are never, ever,
Halo para pendengar, Nugi kembali lagi nih. Selanjutnya Nugi akan memberikan informasi terkait COVID-19 yang sampai saat ini masih menjadi pandemi. Tak hanya membuat kita harus berdiam diri di rumah saja, tetapi juga mengharuskan kita untuk tidak bertamu ke rumah kekasih dulu ya. Baik, kita mulai saja informasi yang pertama. Kabar selanjutnya datang dari kawasan ekonomi khusus pariwisata Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat. Pembangunan sirkuit MotoGP di kawasan ini terus digeber di tengah pandemi corona. Direktur Utama Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC), Abdul Bar M. Mansur mengatakan, pekerjaan konstruksi untuk infrastruktur sirkuit tersebut telah mencapai 40% per 18 Juni 2020. Dengan capaian perkembangan konstruksi saat ini, Abdul Bar optimistis proyek sirkuit Mandalika akan rampung pada Juni 2001 mendatang. Sehingga, kata dia, lokasi tersebut bisa segera dimanfaatkan sebagai arena balap internasional. Abdul Bar mengatakan, proyek konstruksi dikerjakan oleh PT Wijaya Karya KSO. Di samping menggarap arena di sekitar lokasi sirkuit, Wijaya Karya juga mengerjakan konstruksi jalan serta menyiapkan struktur lapis atas dan pemagaran lot di sektor timur. Nilai proyek dari konstruksi infrastruktur yang tengah dikerjakan Wijaya Karya, kata Abdul Bar, mencapai 345 miliar rupiah. Sedangkan total komitmen investasi untuk keseluruhan pengembangan Mandalika menyundul 17 triliun rupiah. Abdul Bar memastikan, petugas lapangan proyek sirkuit ini telah menjalankan protokol kesehatan yang meliputi prinsip CIS, yaitu Cleanliness, Health, and Safety, atau kebersihan, kesehatan, dan keselamatan. Pencegahan COVID-19 juga kami lakukan dengan cara penyemprotan disinfektan di tempat umum setiap 2 minggu sekali, ucapnya. Saat ini, total serapan pekerja di KEK Mandalika tercatat mencapai 1.100 orang. Secara rinci, 100 diantaranya bertugas sebagai penjaga keamanan, 50 orang sebagai tukang kebun, 50 orang cleaning service, 300 orang sebagai pekerja proyek, 50 orang sebagai petugas perkantoran, 50 orang sebagai supplier, dan 500 orang bekerja di sektor UMKM. Dinas Ketahanan Pangan Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, mengatakan beras cadangan pangan bisa untuk membantu warga yang terdampak COVID-19. Dilansir dari Inside Lombok, menurut Teddy Supriyadi, untuk tahun 2020 ini, DKP Kota Mataram telah mengalokasikan beras cadangan pangan sebanyak 10 ton untuk mengantisipasi terjadinya berbagai bencana di sepanjang 2020. Selama ada permintaan dari aparat kelurahan setempat, kami siap mengeluarkan untuk warga yang membutuhkan termasuk yang terdampak COVID-19, kata Kepala Dinas Ketahanan Pangan DKP Kota Mataram Teddy Supriyadi di Mataram. Dari stok 10 ton itu, 3 ton lebih sudah didistribusikan kepada warga yang terdampak COVID-19 di Kelurahan Dasan Agung Baru dan warga yang terdampak bencana gempa bumi di Kelurahan Bertais. Rinciannya, 1 ton didistribusikan ke Dasan Agung Baru dan 2 ton di Bertais. Warga yang terdampak gempa tahun 2018 di Bertais sebenarnya masih butuh bantuan, ditambah lagi mereka terdampak COVID-19. Namun akhir-akhir ini mereka terkesan tertutup karena pandemi COVID-19. Selain itu, sekitar 300-400 kg sudah didistribusikan ke nelayan yang terdampak eksekusi lahan awal tahun 2020 melalui Dinas Sosial ketika membuka dapur umum di areal pengungsian nelayan Pondok Perasi di Kelurahan Bintaro yang terdampak eksekusi lahan. Beras cadangan pangan yang kita siapkan sudah dikemas dalam karung, satu karungnya berisi 50 kg. Kita distribusi ke kelurahan per 50 kg, selanjutnya kelurahan yang mengemas sesuai kebutuhan, katanya. Lebih jauh, Dedi mengatakan, berdasarkan perawal yang baru, beras cadangan pangan sekarang tidak mesti dikeluarkan saat terjadi bencana, akan tetapi penggunaannya lebih fleksibel. Misalnya, untuk bantuan anak yatim piatu, fakir miskin, masyarakat terlantar, atau warga lainnya yang membutuhkan, dengan catatan permohonan dari lurah setempat. Selanjutnya, dilansir dari Tempo.co, industri pariwisata Jepang bekerja keras untuk memulihkan kepercayaan wisatawan agar mereka kembali melancong di dalam negeri. Mereka memaksimalkan higienitas dan mencegah infeksi virus corona ketika perjalanan lintas prefektur dilanjutkan. Diberitakan Japan Times, Sakura Jozan Keizen, sebuah hotel yang memungkinkan para tamu memesan seluruh penginapan, dibuka pada bulan Mei di pinggiran Sapporo. Model bisnis yang ditawarkan Sakura Jozan Keizen cepat populer.
Pengelola hotel itu menawarkan tamu penginapan tanpa bersentuhan dengan tamu lain atau karyawan hotel. Check-in dan check-out dilakukan melalui perangkat jenis tablet di depan pintu masuk ke setiap ruangan. Karyawan menempatkan makanan di area khusus yang diatur dalam kamar tamu pada saat waktu makan. Satu-satunya kontak antara para tamu dan staf pada saat dalam keadaan darurat. Menurut perusahaan yang menjalankan hotel, sistem ini awalnya diadopsi sebagai langkah untuk mengatasi kekurangan tenaga kerja nasional. Namun akhirnya memberikan cara untuk mengurangi kontak fisik juga membatasi potensi penyebaran virus. Di ujung Jepang, pulau-pulau terpencil di Okinawa yang populer sebagai destinasi pariwisata juga dikhususkan untuk menghambat virus corona. Kota Ishigaki dan kota Taketomi dan Yonaguni telah menandatangani perjanjian dengan penginapan lokal untuk memeriksa kesehatan para tamu melalui telepon 3 hari setelah mereka check out. Karena orang biasanya mengalami gejala 5 hingga 6 hari setelah terinfeksi, jika tidak menunjukkan gejala. Pemerintah kota juga telah merekomendasikan para turis untuk tinggal lebih lama agar lebih mudah untuk mengidentifikasi mereka yang telah melakukan kontak dengan mereka yang terinfeksi. Pemerintah Okinawa telah meminta fasilitas tersebut untuk setidaknya selama seminggu, karena pesawat adalah satu-satunya sarana untuk mencapai pulau itu dan pengunjung hampir selalu menginap. Kami dapat mengetahui jadwal dan detail tamu lainnya jika kami memperoleh kerjasama dari fasilitas akomodasi. Informasi selanjutnya datang dari warga Bantul. Sebanyak 5 warga Bantul dinyatakan positif virus corona atau COVID-19 akibat transmisi lokal. Kelimanya tertular dari salah seorang anggota keluarganya yang sebelumnya sempat melakukan perjalanan dari Surabaya. Pria yang kerap disapa Dr. Oki ini menjelaskan kelima pasien itu tertular dari anggota keluarga yang pulang dari Surabaya. Menurutnya, saat ini kelima pasien telah menjalani perawatan di salah satu rumah sakit rujukan corona di Bantul. Dari catatan Detik.com, kasus 298 adalah perempuan berusia 32 tahun, warga Bantul. Bertambahnya sekeluarga kasus positif corona itu diumumkan pada Selasa 30 Juni kemarin. Selain 5 orang sekeluarga itu, ada juga 2 kasus baru lainnya di daerah istimewa Yogyakarta. Dengan tambahan kasus baru tersebut, update corona di Yogyakarta pada Selasa 30 Juni kemarin yakni 313 positif, 263 sembuh, dan 8 orang meninggal dunia. Dilansir dari Detik.com, gugus tugas percepatan penanganan atau GTPP COVID-19 Kabupaten Kuningan, Jawa Barat mengumumkan adanya penambahan 9 pasien positif. Dengan adanya kasus tersebut, total pasien positif COVID-19 di Kuningan mencapai 25 orang. Juru bicara GTPP COVID-19 Kabupaten Kuningan, Agus Mauludin mengatakan sebelum adanya penambahan 9 pasien baru itu, Kabupaten Kuningan sempat mengalami 0 kasus pasien positif. Tidak ada pasien yang positif dirawat. Lalu pihaknya melakukan swab atau uji usap tenggorokan massal di 32 kecamatan. Lebih dari 1.000 orang ikut swab baru kelar 390, hasilnya 9 positif. Masih ada 1.000 lebih juga yang belum keluar, kata Agus. Agus masih menunggu hasil swab massal lainnya, sementara itu 9 pasien positif itu 6 diantaranya sudah menjalani perawatan di rumah sakit, 3 pasien masih kita proses untuk dirawat, katanya. Sekedar diketahui, total pasien positif COVID-19 di Kuningan mencapai 25 orang, 9 dirawat, 2 meninggal, dan 14 sembuh. Untuk pasien dalam pengawasan atau PDP yang masih menjalani perawatan sebanyak 38 orang, kemudian untuk orang dalam pemantauan atau ODP yang masih dipantau sebanyak 8 orang. Informasi selanjutnya merupakan reshuffle kabinet dari mulut Presiden Jokowi. Sinyal kuat reshuffle kabinet ini keluar dari mulut Presiden Jokowi. Akankah para pembantu Presiden Parpol di Kabinet Indonesia Maju ikut terkena dampak evaluasi menteri? Pernyataan reshuffle kabinet terlontar saat Presiden Jokowi memimpin sidang kabinet paripurna. Jokowi menyayangkan para pembantunya kurang sense of crisis. Jokowi menuntut para pembantunya bekerja extraordinary di tengah pandemi COVID-19. Kalangan pengamat politik melihat Presiden Jokowi serius ingin mereshuffle kabinet untuk mengoptimalkan kinerja pemerintahan. Kalau melihat situasi saat ini, saya yakin kemungkinan besar Pak Jokowi akan melakukan evaluasi, kata pendiri Kajian Opini Publik Indonesia, Hendry Satrio kepada Detik.com, Senin 29 Juni 2020. Sinyal kuat Jokowi akan mereshuffle menteri yang langsung terkait penanganan COVID-19 dan dampak ekonominya,
Sejumlah menteri disentil, menteri lainnya diingatkan untuk membuat terobosan extraordinary. Kementerian di sektor ekonomi dan kesehatan yang kena sinyal kuat reshuffle diisi oleh menteri dari kalangan profesional non-parpol ataupun asal parpol. Total ada 34 menteri kabinet Indonesia Maju. Dari jumlah tersebut, 18 kursi diisi oleh sosok dari kalangan profesional non-parpol, sedangkan 16 menteri diisi oleh sosok berlatar belakang parpol. Berikut langkah-langkah yang dikasih kepada para pendengar untuk mencegah infeksi virus corona yang dikutip oleh Halo Dokter. Disimak baik-baik ya. Yang pertama, mencuci tangan dengan benar. Mencuci tangan merupakan cara paling sederhana, namun efektif untuk mencegah penyebaran virus 2009 nCoV atau coronavirus atau COVID-19. Cucilah tangan dengan air mengalir dan sabun setidaknya selama 20 detik. Pastikan seluruh bagian tangan tercuci hingga bersih, termasuk punggung tangan, pergelangan tangan, sela-sela jari, dan kuku. Setelah itu, keringkan tangan menggunakan tisu, handuk bersih, atau mesin pengering tangan. Cucilah tangan secara teratur, terutama sebelum dan setelah makan, setelah menggunakan toilet, setelah menyentuh hewan, membuang sampah, serta setelah batuk atau bersin. Cuci tangan juga penting dilakukan sebelum menyusui bayi atau memerah ASI ya, para pendengar. Yang kedua, menggunakan masker. Nah, ini mungkin para pendengar banyak ya yang menggunakan masker kain untuk mencegah infeksi virus corona. Padahal masker tersebut belum tentu efektif loh. Secara umum, ada 2 tipe masker yang harus pendengar ketahui, yang dimana kedua masker ini sangat efektif untuk mencegah penularan virus corona, yaitu masker bedah dan masker N95. Buat para pendengar juga harus memperhatikan ketika melepaskan masker dari wajah, baik masker bedah ataupun masker N95, hindari menyentuh bagian depan masker, sebab di bagian tersebut penuh dengan kuman yang menempel. Setelah melepas masker, cucilah tangan dengan sabun atau hand sanitizer agar tangan bersih dari kuman yang menempel. Selanjutnya, yang ketiga, menjaga daya tahan tubuh. Daya tahan tubuh yang kuat dapat mencegah munculnya berbagai macam penyakit. Untuk menjaga dan meningkatkan daya tahan tubuh, pendengar disarankan untuk mengonsumsi makanan sehat seperti sayuran dan buah-buahan, dan makanan berprotein seperti telur, ikan, dan daging tanpa lemak. Yang keempat, menerapkan physical distancing dan isolasi mandiri. Pembatasan fisik atau physical distancing adalah salah satu langkah penting untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona. Hal ini dapat dilakukan dengan cara tidak berpergian keluar rumah, kecuali untuk keperluan yang mendesak atau darurat, seperti berbelanja bahan makanan atau berobat ketika sakit. Pembatasan fisik juga dilakukan dengan cara menjaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain dan selalu menggunakan masker, terutama saat beraktivitas di tempat umum atau keramaian ya. Dan yang terakhir, membersihkan rumah dan melakukan disinfeksi secara rutin. Selain kebersihan diri, menjaga kebersihan rumah juga sangat penting dilakukan selama pandemi COVID-19 berlangsung. Hal ini dikarenakan virus corona terbukti dapat bertahan hidup selama berjam-jam dan bahkan berhari-hari di permukaan suatu benda. Saat membersihkan atau melakukan disinfeksi, para pendengar perlu menggunakan sarung tangan dan masker, serta mencuci tangan dengan air bersih dan sabun setelah selesai membersihkan rumah. Hal ini dilakukan untuk mencegah penularan virus corona yang mungkin saja terjadi. Bila para pendengar mengalami gejala flu seperti batuk, demam, dan pilek yang disertai lemas dan sesak napas, apalagi bila dalam 2 minggu terakhir pendengar berpergian ke daerah atau negara yang terjangkit infeksi virus corona, segeralah periksakan diri ke dokter agar dapat dipastikan penyebabnya dan diberikan penanganan yang tepat. Nah, jadi jika para pendengar ini ingin mendapatkan lebih banyak informasi mengenai gejala, langkah penanganan, dan tindakan pencegahan virus corona, para pendengar dapat membuat janji konsultasi dengan dokter di rumah sakit. Tapi, jangan lupa untuk mengikuti protokol kesehatan COVID-19 ya. Baik para pendengar, itu dia tadi beberapa informasi yang Nugi sampaikan terkait dengan COVID-19. Informasi tersebut sekaligus menjadi akhir dari siaran Nugi kali ini. Sebagai penutup, Nugi akan memutarkan lagu terakhir yang juga merupakan request dari Mbak Ratu dengan judul Way Back Into Love oleh Hugh Grant and Hailey Bennett. Untuk informasi terbaru dan terpercaya, bisa teman-teman dengarkan di Radio Merdeka. Saya Nugi, pamit undur diri. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
I've been living with a shadow overhead. I've been sleeping with a cloud above my bed. I've been lonely for so long. Trapped in the past, I just can't seem to move on. I've been hiding all my hopes and dreams away, just in case I ever need them again someday. I've been setting aside time to clear a little space in the corners of my mind. All I wanna do is find a way back into love. I can't make it through without a way back into love. Oh. I've been watching but the stars refuse to shine. I've been searching but I just don't see the sign. I know that it's out there. There's gotta be something for my soul somewhere. I've been looking for someone to shed some light, not somebody just to get me through the night. I could use some direction, and I'm open to your suggestions.